Ya, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan segera mulaikan. Semoga suara saya dapat didengar dengan jelas ya. Kalau tidak dapat didengar, mohon bisa diberitahukan kepada kami lewat chat personal ya, by WhatsApp. Oke, kita akan masuk dalam doa nanti yang Tuhan bersiapkan itu doa. Kita angkat pujian lagu yang sudah saya tampilkan di layar. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan memenuhi sekeliling. Rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan memenuhi sekeliling. Rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi kita angkat pujian. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Bapa di surga, Bapa yang mahal, yang kami sembah di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kembali Tuhan pada saat sore hari ini beberapa kami hamba-hamba dan anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul dengan pagi ini. Kami rindu Tuhan untuk menikmati setiap lawatan-Mu lebih sepanjang hari dalam suasana penyangkalan diri kami.
Kami boleh merasakan kekuatan yang senantiasa Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami bisa bertahan oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami akan membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengan kehidupan yang masih ada ini kami datang bawa dan sembahkan kepada-Mu. Terlebih lagi Tuhan, pada saat sore hari ini sebelum jauh kami masuk dalam pemberitaan firman-Mu, kami kembali datang berdamai dengan Engkau. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Layakan kami untuk hidangan dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami dikuatkan oleh firman-Mu. Jiwa pikiran kami Tuhan akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami tetap hidup di dalam tuntunan kuasa firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, siapakah dia Tuhan, dia adalah manusia biasa adanya, tetapi kalau Engkau pakai dia dengan heran dan luar biasa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu akan benar-benar Tuhan menjadi berkat Tuhan, dan akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Karena apa yang dia sampaikan Tuhan itu adalah pribadi-Mu. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah kami akan tahu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ada kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami akan mengganggu, mengintimidasi kami. Tapi saat ini seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, tolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang serahkan kepada doa kuasa kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Kesempatan berbahagia ini kita yang menjalankan penyangkalan diri adalah suatu sikap yang diperkenankan Tuhan, dan tentu kita banyak belajar, banyak hal-hal yang baik yang kita boleh peroleh di dalam kita menyangkal diri. Selain kita melatih diri kita untuk menahan segala nafsu yang terdapat dalam tubuh kita, baik itu nafsu makan kita, nafsu akan minuman, rasa yang ditimbulkan dari rasa haus dan lapar. Tetapi puasa juga bukan sekedar menahan hawa nafsu dalam hal makanan dan minuman, melainkan puasa yang dikehendaki Tuhan adalah menahan pikiran, perasaan yang terikat dengan segala keinginannya, terikat dengan segala keinginan dunia tentunya. Disitulah kita menutup segala mulut jasmani, ya, tetapi membuka hati kita untuk menerima perkara-perkara rohani. Ya, begitu juga dalam hal medis, kita percaya bahwa orang yang berpuasa juga dapat bisa mengontrol, ya, bisa mengontrol keadaan tubuh manusia, dan itu juga merupakan salah satu saja kiat untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Ya, saya juga kurang tahu bagaimana cara dia bekerja, tetapi setidaknya secara sederhana kita pahami jikalau dengan kita berpuasa rutin, mungkin dalam satu minggu ada 2-3 kali, yaitu membuat keadaan tubuh kita balance, ya. Artinya kan biasa asupan makanan kita
dari makanan yang seperti junk food, makanan berminyak yang mengandung kolesterol dan dapat menaikkan tekanan darah, itu kan menjadi penyakit. Tetapi dengan kita mengimbangi puasa itu sama saja kita mencoba mengontrol kadar kolesterol dan lemak jahat dan segala mungkin hal-hal yang bisa menimbulkan sakit penyakit ya, oleh karena berlebihan yang masuk dari makanan yang kita konsumsikan. Baik, tetapi puasa di sini yang diinginkan Tuhan, bagaimana kita menyangkal diri, berarti menyangkal kemanusiaan kita, demi kita memperoleh suatu hikmat daripada Allah. Firman Tuhan yang saya bawa pada saat ini, saya buka di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 22 sampai ayat yang ke 25. Saya bacakan dalam salinan baru. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya, yaitu kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, puji Tuhan. Pada pembacaan kita pada saat hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus siap untuk menyangkal diri kita, yang artinya menyangkal ego kita, dan siap juga untuk menanggung beban, bukan memberikan beban untuk orang lain, tetapi menanggung beban. Firman Tuhan juga mengatakan, ya, saling bertolong-tolonglah engkau, saling menanggung beban. Ya, ibarat kata beban yang dimaksud dalam Alkitab adalah tentu beban yang membawa kita kepada kesempurnaan iman. Beban di sini adalah beban bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah suatu kuk atau beban yang harus kita ambil, tetapi semuanya itu merupakan beban yang ringan. Beban yang ringan kalau kita jalani itu dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita jalani itu dengan penuh sukacita, semuanya itu bukanlah beban yang berat bagi kita. Justru tidak akan sebanding beban yang akan kita jalani selama kita hidup dalam dunia ini ketika kita sudah mencapai garis akhir. Asalkan kita betul-betul menjadi orang yang dapat memelihara iman, yang dapat menyempurnakan iman, supaya ketika waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, disitulah kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, di sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya memikul salib, menyangkal diri itu setiap hari. Disitulah kita layak untuk dapat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam kita menanggung beban, disitulah secara langsung kita mau bertanggung jawab panggilan kita, bertanggung jawab
akan kehidupan kita yang telah dipilih oleh Tuhan. Tanggung jawab kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia itu apa? Yaitu memelihara iman. Dengan kita menunjukkan buah-buah daripada iman itu sendiri. Ya, iman yang dewasa tentu harus mengeluarkan buah-buah yang baik. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, dan buah-buah Roh Kudus. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah Roh Kudus. Itu yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai gereja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Supaya kita layak untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara itu adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Salinan lama imamat yang berkerajaan. Artinya, saya dan saudara yang sudah dipilih dan dipercayakan untuk melayani kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu itulah pekerjaan Tuhan supaya kita melayani jiwa-jiwa di sekitar kita. Terus Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Nah, ini di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, tentu kita sebagai bangsa yang sudah dipilih harus menjaga kekudusan. Kekudusan yang dituntut Allah adalah kekudusan hidup, kekudusan perbuatan, kekudusan pikiran, dan kekudusan pengajaran tentunya ya. Kekudusan hati, kekudusan pikiran, dan ketiga kekudusan dalam hal tingkah laku. Nah, itu kalau dalam pelajaran 3 hal itu yang dituntut. Namun kalau kita memahami firman Tuhan secara komprehensif, ya, secara menyeluruh, secara holistik, kita akan menemukan bahwa ada satu lagi yang kita perlu pertahankan, yaitu kekudusan akan pengajaran. Nah, ini penting supaya di saat kita melayani jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak akan salah ya. Tidak akan salah. Pasti akan membuahkan hasil. Nah, kalau membuahkan hasil, berbicara tentang membuahkan hasil, tentu kita rindu, terlebih Tuhan rindu. Buah yang dihasilkan itu adalah buah yang baik. Buah-buah kebenaran. Contoh dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, tentu kita harus tahu bagaimana kita melihat, ya, kita menanam, kita menabur benih itu dengan modal benih yang diberikan Tuhan lewat firman dan pengajaran, maka itu seharusnya akan menumbuhkan tunas muda, bahkan menjadi pohon yang besar, berbunga-bunga dan berbuah-buah dengan buah yang sesuai benih yang sudah kita tabur. Benih yang kita tabur itu bukanlah benih yang fana, tetapi benih yang hidup, benih firman Allah, benih yang baik. Pasti dia akan menjadi pohon yang mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang jahat mengeluarkan buah yang baik, atau sebaliknya, pohon yang baik mengeluarkan buah yang jahat. Logikanya tidak mungkin ya, seperti itu. Tetapi memang kalau kita selidiki, segala sesuatu bisa saja terjadi, saudara. Bisa saja terjadi sebagaimana Israel yang dikatakan sebagai tanaman kesukaan, kebun anggurnya Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki mereka ini berbuah baik, justru malah berbuah asam, berbuah busuk. Coba kita buka Yesaya 5 ayat yang ke-9. Ayat 7 sampai 9. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel,
dan orang Yahudi ialah tanaman kebenarannya. Ya, Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. kalau dalam salinan lama bagaimana? Bahwa sesungguhnya kebun anggur Tuhan serta sekalian alam itulah orang isi rumah Israel, dan segala orang Yahudi ialah suatu tanaman yang disukainya, maka ia sudah menanti-nanti akan barang yang benar, tetapi sesungguhnya busuk belaka, dan akan kebenaran, tetapi sesungguhnya ada lagi belaka. Ya, jadi ternyata buah yang dihasilkan oleh bangsa Israel yang sudah dipelihara oleh Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel itu dapat nampak bagaimana Tuhan itu memelihara dari mulai nenek moyang sampai mereka itu kembali lagi kepada perbudakan Mesir. Nah, di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaan Tuhan ketika Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Dan di situ Tuhan mulai memelihara, menjaga mereka, membentuk kehidupan mereka. Namun, yang dihasilkan adalah buah yang busuk. Ya. Keonaran, kelaliman. Coba dalam Yesaya 5 tadi ayat yang kedua. 5 ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Terus. Ayat yang ketiga, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ya, salinan lama buah yang busuk, ya, asam, busuk. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita sebagai Israel rohani. Kalau kita sudah ditaburkan dengan benih yang baik, hati-hati dalam segala tingkah laku kita. Berhati-hatilah dalam setiap sikap hati kita. Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Seharusnya itu selaras, ya. Bangsa yang terpilih, bangsa yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai imamat yang rajani, melayani kerajaan Allah, melayani jiwa-jiwa, dan tuntutannya. Kehidupan mereka itu harus kudus. Kudus pikiran, kudus hati, kudus perbuatan, dan kudus dalam hal pengajaran. Terus, 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Umat kepunyaan Allah. Ya. Artinya diri kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, berarti apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang Tuhan miliki, itu semua milik kita. Nah, kerajaan yang Tuhan miliki, itu juga milik kita juga. Talenta karunia yang Tuhan miliki, ya, itu juga menjadi milik kita. Berkat kekekalan, ya, yang Tuhan miliki, ya, kebahagiaan, kekudusan, kemuliaan, itu juga akan kita miliki. Nah, tentu syaratnya selalu kami sampaikan. Bagi kita yang mau menjadi gereja yang terpilih, harus lahir baru daripada air dan roh. Sampai saudara mengalami karunia-karunia Roh Kudus, supaya dengan karunia itu saudara dapat berbuah di hadapan. Barulah itu layak dikatakan gereja terpilih, gereja yang dipercayakan melayani Tuhan,
gereja yang dipercayakan segala kepemilikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, gereja yang hidupnya itu ada kekudusan. Itulah yang menjadi tuntutan kita. Bagaimana kita menjadi gereja yang terpilih selama kita di dalam dunia ini? Wibawa sorgawi itu sudah ada ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, maka tidak ada wibawa sorgawi. Yang ada wibawa dunia. Ya. Memikul salib itu butuh kerendahan hati. Menyangkal diri itu butuh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati sulit, saudara. Sulit. Kita akan hidup oleh ego kita tidak mau diproses, kita selalu merasa diri paling benar, kita tidak bisa melihat segala sesuatu mungkin yang dimiliki orang lain itu memiliki kelebihan yang kita lihat hanyalah kekurangan. Makanya menjadi gereja terpilih itu tidak main-main. Firman yang kita peroleh itu jadi cermin supaya kita berkaca. Jangan kita ambil firman, tidak berkaca pada kita, tetapi kita manfaatkan itu, kita berikan kaca itu kepada orang lain. Nih, kamu yang ngaca. Kamu yang harus berkaca. Kalau sudah buat dosa, kamu harus sadar, rendah hati. Bukan seperti itu. Ketika firman diperhadapkan kepada kita, maka firman Tuhan itu harus menjadi cermin bagi kita. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan demi membela diri, ya, dia ambil firman Tuhan, dia taruh ke orang. Itu kan tipe-tipe Farisi begitu. Farisi itu sudah menerima pengajaran, tetapi kuk itu yang harus mereka tanggung, tidak mereka pakai. Justru mereka bebankan itu kepada umat Israel. Sehingga mereka itu ya seperti orang-orang munafik. Kelihatan ya dengan mereka hidup setiap hari mungkin di bait Allah, mengajar, tapi sebenarnya mereka justru membebankan ya, segala pengajaran yang mereka peroleh kepada orang lain, tapi diri mereka tidak. Maunya umat Tuhan yang harus menjalannya secara disiplin, tetapi mereka sendiri tidak. Nah, itulah yang dapat dilihat oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini adalah orang-orang munafik. Begitu juga kita yang sudah dipercayakan pengajaran kabar pengantin, teruskan itu. Kita harus siap menyangkal diri kita, memikul salib. Ya. Dan barulah kita boleh mengikut Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, ya hiduplah senantiasa di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat berkat lewat kemuliaan. Kita tidak akan bisa memandang Allah. Sulit. Makanya aneh ya. Jikalau orang yang tidak hidup kudus tapi bisa melihat penglihatan. Nah, kalau kita pelajari hidup kudus itu dari sudut pandang tulisan Paulus kepada Ibrani, saudara pasti akan mengerti. Ibrani 10. Ibrani 12 maksud saya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merasa sudah melihat Tuhan, tetapi hidupnya tidak kudus dan tidak suka perdamaian, jangan-jangan dia pendusta. Jangan-jangan. Jadi kalau hamba Tuhan Lucy, ya orangnya tidak bersahaja, punya dendam, mudah benci, mudah tersinggung, ya, tidak suka berdamai, lalu mengaku-ngaku sebagai orang yang kudus, dan aku melihat Tuhan, puji Tuhan aku diberkati, dulu firman Tuhan menjadi penguji yang tepat. Firman Tuhan menjadi penguji yang tepat sekali. Kalau Lucy bersahaja, ya,
selalu ramah, baik hati, selalu menyapa walaupun saya sebagai musuh Lucy, saya selalu menghina, memaki, mempermainkan Lucy. Tetapi hambanya tetap menyapa saya. Saya pun yang jahat. Tidak bisa memungkiri. Jangankan dia mau berkata, aku sudah memandang Allah. Tanpa dia berkata pun, saya yakin ini orang memiliki hidup yang diperkenankan. Tuhan senantiasa menghampiri dia. Karena kekuatan kasih dalam hidupnya itu tidak mudah dia bisa lakukan. Pasti, secara tidak langsung saya pun akhirnya jadi malu sendiri. Ketika saya merasa malu, disitulah zaman Tuhan. Disitulah tindakan Tuhan atas perbuatan hambanya Lucy. Kalau Lucy juga berbuat kejam, berbuat jahat, gimana Tuhan membela? Sama saja Tuhan membela perkara-perkara yang jahat. Sedangkan Tuhan punya ajaran standar, bencilah. Kasihlah musuh. Udah, intinya itu sajalah. Intinya itu saja. Saudara jabarkan dengan akal sehat saudara. Musuh yang patut dihukum pun, dihukum mati pun, ya kalau perlu bela. Kalau perlu bela. Nah itu luar biasa. Itu beban. Beban yang harus kita tanggung. Salib yang harus kita tanggung. Ya, secara manusia kalau kita dengan ego kita memandang di sekitar kita, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pergaulan kita, dalam lingkungan keluarga kita bertemu dengan orang seperti ini yang sudah berbuat jahat. Secara ego kita rasanya ingin membalas, ingin memberikan suatu teguran, tetapi ya teguran yang membuat dia betul-betul jerah. Jerah yang kita maksud itu terkadang berbeda dengan jerah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, memberi efek jerah. Nah, saat kita tidak bisa mengampuni dia, saat kita tidak bisa memaafkan dia, saat kita tidak bisa membiarkan dia untuk menikmati hidupnya, untuk kita membuka hati kita, mempercayakan kepada Tuhan, mempercayakan kepada dia, ya, dengan pikiran-pikiran yang positif bahwa dia pasti akan berubah, disitulah kita sudah melepaskan salib itu. Tapi kalau kita mau menanggung salib itu, kita yang sakit kan? Memang kita yang sakit, kita yang menderita. Jadi kita tahan, kita telan itu. Kita telan itu sehingga ya mau tidak mau kita harus jalani firman Tuhan. Ampuni dia. Sakit memang, tapi kita ada rasa sejahtera. Daripada kita mengikuti, tidak mau menyangkal kekuatan batin kita, susah. Sampai dunia kiamat itu tidak akan pernah memandang Allah. Coba terus dulu. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah jangan seorang pun coba-coba menjauhkan diri dari kasih Allah. Dari kasih karunia. Ini kasih karunia. Ini berbicara perbuatan Roh Kudus lewat karunia-karunia. Karunia itu kalau kita hubungkan, ya kita pindahkan, bukan pindahkan. Kita berbicara tentang 1 Korintus 12, 13, 14. Ya. Tentang manifestasi Roh Kudus. Cara pekerjaan Roh Kudus, 1 Korintus 14. Nah, itu harus bekerja dengan dasar 1 Korintus 13 dulu. Makanya Paulus mengajarkan itu. Setelah dia mengajarkan begini loh. Karunia-karunia ini beragam dan dipercayakan kepada kamu. Dengan karunia yang berbeda-beda, tetapi kamu itu semua satu tubuh. Tidak mungkin ibu gembala punya karunia nubuatan, jemaat punya karunia penglihatan, lalu ibu gembala berkata, aku tidak butuh engkau jemaat. Tidak perlu butuh penglihatan. Yang penting ada nubuatan. Begitu juga sebaliknya. Tidak semuanya itu saling menguntungkan. Semuanya itu saling membutuhkan. Makanya Paulus memberikan analogi, tidak mungkin ke tangan berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sebaliknya begitu. Karena dua-duanya saling membutuhkan, adalah satu tubuh.
anggota-anggota di dalam tubuh Kristus. Itu jadi saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan hormat, saling mengasihi. Dengan begitu, habis Paulus mengajarkan 1 Korintus 12, sebelum dia melanjutkan kepada gini loh, cara pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia apa? Dari ke-9 karunia itu seperti apa pekerjaannya? Seperti apa kronologinya? Prakteknya seperti apa? Manifestasinya seperti apa? Paulus tengahkan dulu. Sebelum melangkah ke manifestasi, coba Paulus tegaskan, hati-hati. Barang siapapun mereka yang sudah bernubuat, sudah berbahasa malaikat, tapi tidak ada kasih, semuanya itu tidak berguna. Tidak mengapa, kita buka itu, 1 Korintus 13. Ayat 1 mulai sampai 1 Korintus 13 ayat 1 mulai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun saya berbahasa roh, ya, spesifiknya sudah berkarunia lidah, ya, memiliki karunia lidah. Sekalipun kita mempunyai karunia itu, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, itu tidak berguna. Untuk apa saudara dan sebagainya. Kalau penyembahan mengeluarkan ucapan-ucapan bahasa, membuktikan bahwa dia itu orang yang sudah penuh. Tapi kalau tidak ada kasih itu percuma. Percuma itu. Bahasa roh percuma. Nah, terus dulu. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun ibu gembala bisa bernubuat, sekalipun hamba Tuhan Lucy itu punya karunia nubuat, jemaat punya karunia nubuat. Kalau tidak ada kasih, tidak berguna itu nubuat. Tidak berguna, karena isinya cuma dengki. Isinya cuma tentang kekurangan orang. Bukan seperti itu, karunia-karunia ditugaskan. Ya. Bukan seperti itu. Bahkan dikatakan, sekalipun engkau tahu akan rahasia keadaan akhir zaman. Artinya pengajaran. Ya, pengajaran akhir zaman itu, ya ini pengajaran pewahyuan luar biasa. Kita miliki itu, tetapi kalau tidak ada kasih, percuma itu pengajaran. Ya. Bikin malu saja itu pengajaran. Tidak berguna kita belajar sampai, kitab wahyu, haleluya. Dari kitab wahyu pertama sampai wahyu pasal 22, itu bisa diterjemahkan. Luar biasa. Kidung Agung 1-8, walaupun selama sepanjang sejarah ya di kabar pengantin yang saya tahu itu cuma dibukakan 1-4, ini sampai 8. Luar biasa. Nah, tapi saya tidak mau berpikir buruk, lihat positifnya. Kidung Agung 5-8 ya mungkin itu cara Tuhan. Tuhan sudah memanjar pasal 1-4 sudah memanjar itu, sisanya bagaimana usaha kita hamba-hamba Tuhan dengan kehidupan yang kudus, kehidupan penuh penyerahan, dan tentu dalam kasih, karena itu yang mengikat kita. Begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan. Kalau tanpa kasih, jangan harap saudara menerima wahyu. Jangan harap. Ya, sampai dunia kiamat kita tidak akan menerima wahyu. Nah, sehingga dengan karunia-karunia hikmat, perkataan hikmat, marifat, mungkin mulai disempurnakan. Ya. Roh Kudus mengajarkan, begini, pasal 5, 6, 7, 8 mulai dibuka. Pelan-pelan. Ya, karena itu mahal. Tidak mungkin langsung terbuka begitu. Tapi puji Tuhan saya dengar sudah terbuka ya. Pasal 5 sampai pasal 8. Haleluya.
Saya respect sekali kepada oknum-oknum yang luar biasa itu, kalau memang dia betul-betul hidup dalam penyerahan. Ya, semua itu akan kita uji juga, kita uji dengan firman Tuhan, dan ya tentu sesuai dengan berjalannya waktu kita pun akan teruji ya. Pasti akan teruji. Ya, kita sambut itu. Puji Tuhan kita terima, yang penting jangan menyimpang saja. Nah, sekalipun kita tahu pengajaran dan karunia Tuhan itu percuma, karunia hikmat ya, itu pengajaran mengetahui rahasia itu biasa dari karunia hikmat, ya, karunia marifat, karunia membedakan segala ruh, dan melibatkan karunia penglihatan. Itu mengetahui segala rahasia zaman. Oh, haleluya. Tapi kalau tidak ada kasih, percuma itu percuma. Terus kita memiliki karunia iman, yang bisa menyembuhkan orang, memindahkan gunung, memindahkan itu Tugu Monas, ya, dari daerah Jalan Merdeka bisa dipindahkan ke Kebun Jeruk, atau pindahkan ke puncak sana. Oh, haleluya. Tapi kalau tidak ada kasih itu tidak berguna. Makanya Paulus tegas sebelum dia melangkah, bagaimana cara kerja Roh Kudus. Ini dulu yang ditanamkan bagi semua. Kehidupan kita juga seperti ini adalah proses salib. Untuk menerima salib, ya kita harus bisa hidup dalam kerendahan hati. Salib itu adalah suatu simbol perdamaian. Kenapa? Salib itu adalah suatu perantara yang membuat murka Allah kepada manusia itu akhirnya jadi pudar, jadi hilang. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, akhirnya manusia bukannya mendapatkan murka, tetapi justru dibukakan jalan keselamatan. Coba kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak ada itu yang namanya gereja, apalagi kabar pengantin. Kita harus sadari itu sebagai orang yang dikasihi Allah, maka hiduplah dalam kasih. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara dikenal baik oleh tetangga, oleh klien saudara, oleh rekan-rekan kerja saudara, rekan-rekan pelayan, orang-orang yang bersahaja, tegas, dan saudara menjaga kekudusan hidup. Saudara tidak mencari musuh, sekalipun musuh terang-terangan, tapi saudara tetap mengasihi mereka. Saudara tidak berbuat apa-apa terhadap mereka. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tidak menegur, tidak memperhatikan. Tiba-tiba anak saudara tidak dapat meneruskan sikap hidup dari saudara sebagai orang tua. Malu nggak melihat anak seperti itu? Malu pasti. Inisiatif kita sebagai orang tua harus dihajar anak, diberitahu, dididik, harus dididik supaya dia dapat bertindak sesuai apa yang kita tindaki sebagai orang tua. Begitu juga Allah. Justru Allah akan mengajar orang-orang yang sudah mengerti ini. Tetapi dia mulai sudah mengerti akan rahasia pengajaran, tapi tidak tahu mempraktekannya. Nah itu justru yang dihajar Allah itu. Nah, begini, Allah menghajar orang itu bukan berarti dia benci, tidak. Tetapi supaya dia dibersihkan, supaya dia mengerti. Karena bagaimanapun 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Nah, jadi mata Allah itu pertama-tama yang dia lihat itu adalah orang dalam dulu. Kalau kita berada di kabar pengantin, yang pertama Tuhan perhatikan ini orang yang pegang kabar pengantin seperti ya kami.
Bukannya Tuhan tidak mau diarahkan, matanya itu terarah kepada orang yang dianggap berdosa. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang baru bertumbuh, yang masih gemar berbuat dosa. Tidak. Justru Allah tuntut ini kita harus mengajarkan dia. Apa yang disikapi Allah terhadap dunia ini harus kita bisa jalankan itu. Itu sebagai tanda kita menyangkal diri kita, menyangkal ego kita dan mau mengikuti Tuhan. Dan siap menanggung salib. Kita siap menjadi korban orang-orang berdosa ini. Bayangkan, kita jadi perantara supaya kita bisa menebus jiwa daripada dosa yang dimiliki orang-orang berdosa ini. Dengan pengorbanan kita, itu yang membuat Allah akan melakukan perkara yang besar. Tapi kalau kita melawan dengan cara kita, Tuhan pun tidak akan mau membela kita. Justru Tuhan akan mengajar kita, menghajar kita. Karena dari rumahnya dulu, orang dalam dulu, itu yang Tuhan mau. Nah ini kembali lagi diingatkan bagi kita ya, hati-hatilah di dalam kita menjadi orang pilihan. Jadi orang pilihan Tuhan itu ingat, sangkal diri kita, sangkal ego kita, siap menerima pikul salib itu butuh kerendahan hati, menanggung beban pelayanan supaya kita berbuah-buah, supaya pelayanan kita itu suci dan kudus adanya, senantiasa mencintai perdamaian. Bagaimana mengatasnamakan pelayanan, tetapi ada kebencian, tetapi ada suatu iri hati, kemunafikan, kepentingan, motivasi yang kotor di mata Tuhan. Itu percuma. Tidak, itu bukan imamat yang rajani. Itu bukan contoh kehidupan orang yang dipercayakan untuk melayani kerajaan Allah. Tidak pantas melayani kerajaan setan, iya. Tetapi kerajaan Allah justru kita adalah cinta. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya biarlah dalam firman Tuhan saat ini kita benar-benar menyadari diri kita semua. Masing-masing saya menyadari. Saya pun selalu bertanya-tanya. Kalau lagi datang sakit aneh-aneh rasanya mau mati. Pasti yang keluar dari mulut saya, Tuhan, apakah saya sudah melakukan kehendak ini? Saya masih banyak hal yang belum saya lakukan. Saya masih belum sempurna. Masih ada tugas yang saya ingin lakukan sebagai menebus kesalahan-kesalahan dulu. Sampai saya berpikir begitu. Saya takut sekali. Walaupun ya saya sudah mengajar. Saya sudah memberitakan firman Tuhan. Saya membaca kitab, menyembah Tuhan. Tapi ketika di dalam tidur terbangun tiba-tiba rasa sesak nafas dan sebagainya, perasaan takut seperti maut menjemput, jadi otomatis itu mulut jadi mengakui segala Tuhan, bagaimana ini, apakah saya sudah melakukan kehendak. Tapi kalau di saat sehat-sehat, terkadang dengan leluasa, dengan leganya saya berbuat dosa. Nah, itulah manusia. Jadi ya biarlah kita senantiasa bergumul untuk tetap memikul salib, untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, menyangkal diri kita. Lihatlah, orang-orang yang mengalah itu adalah orang-orang yang mau tunduk ya, terhadap firman Tuhan. Mungkin ya saya berikan satu contoh kisah. Ya tidak mengapa sebagai ayat-ayat terakhir penutup. Kita berbalik kepada Raja Salomo yang memecahkan kasus di antara dua orang ibu yang sama-sama mengakui anak. Satu Raja-Raja pasal yang keempat. Ya. Satu Raja-Raja 3 ayat yang ke-16. Nah, ini satu cerita aja sebagai kisah terakhir ya penutup khotbah saya.
Judul perikopnya baik ini, sangat baik. Tentang hikmat Salomo pada waktu memberikan keputusan. Silakan kalau mau baca. Ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ayat 20, pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. 24 sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggal anak yang hidup itu. Setelah Raja Salomo menyuruh anak buahnya supaya ambil pedang, lalu Raja Salomo mengatakan, penggal anak yang hidup itu. Terus menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Terus? Tapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Itulah ibunya. Ya. Jadi pemecahan Raja Salomo itu sungguh hikmat. Ya. Sungguhlah hikmat Allah yang luar biasa. Saudara, dari cerita ini, saksi dari seorang ibu itu memang tidak jelas. Alkitab menunjukkan ini ibu yang mana. Kan yang penting ada dua. Nah, tetapi menjadi jelas ketika di akhir kisah itu, saat Salomo mengambil pedang dan hendak ingin memberikan solusinya. Sudahlah, ambil pedang, penggal bayi itu. Yang setengah setelah dipenggal menjadi dua, yang setengah itu berikan kepada ibu ini, yang setengah lagi diberikan kepada ibu yang satu. Nah, lalu di situ Alkitab mulai menerangkan, ya, mulai memberikan terang, ya, bahwa ciri seorang ibu yang betul-betul adalah ibu dari anak yang hidup itu adalah dia yang justru membiarkan anaknya itu tidak terbunuh. Nah, sehingga dia rela. Daripada dia membela diri, nanti salah lagi, sama-sama membela diri itu saling awalnya saling membela diri. Tidak, anak kamu yang mati, anakku yang hidup. Satu lagi berkata hal yang sama. Akhirnya membuktikan di ibu yang begitu mengasihi anaknya, justru dia rela. Sudahlah, baiklah. Dia tidak meneruskan pembelaannya lagi karena dia berpikir itu
Mustahil. Itu pasti kalau dia membela, bersikeras, bayi itu akan betul-betul mati dipenggal. Akhirnya saking dia mengasihinya, maka dia katakan, sudah jangan dipenggal. Berikanlah anak itu. Aku tidak mau dia mati. Tetapi yang satu berkata, sudah dipotong saja. Biar tidak untukku dan tidak untukmu. Di sini kelihatan. Orang yang mengalah. Orang yang mengalah itulah orang yang benar. Orang yang berhak memiliki berkat daripada Tuhan. Di situ Salomo mengambil pedang, itulah tentang firman. Pedang firman Tuhan itu memang sangat tajam. Dapat melihat setiap motivasi orang. Ya. Setiap motivasi dalam diri manusia. Bisa menembus hati manusia. Manusia kalau di tengah-tengah sengketa seperti itu, ya, perselisihan, pertengkaran seperti dua ibu itu, masing-masing menganggap diri benar. Dia yang hidup dalam kasih pasti dengan firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada Salomo. Ya, firman itu inginnya ya udah supaya bagi rata, udah yang satu ini untukmu, yang satu untukmu, sehingga tetapi mengorbankan nyawa anak itu. Nah, ciri-ciri dari perempuan yang mengalah, yang mengasihi anaknya, dia tidak mau berdebat, dia mengalah. Sudahlah, ambillah. Silakan. Nah, dalam kehidupan kita bagaimana? Cerminan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita pertengkarkan, hati-hati. Akan kelihatan orang yang ambisi dengan orang yang betul-betul yang tulus mengasihi. Tidak perlu dipertahankan segala sesuatu, apalagi perkara-perkara yang tidak menyangkut pekerjaan. Ya. Kalau menyangkut pekerjaan Tuhan, ya tentu selama prakteknya juga kita harus tahu diri. Kalau ternyata yang kita perebutkan itu justru membuat sesuatu yang kita rebutkan itu tidak menjadi utuh, nah, lebih baik kan kita ya udah. Demi menjaga keutuhan itu. Dalam segala persoalan, saudara rekan kerja dengan rekan kerja lainnya. Di dalam keluarga, dalam organisasi. Sesuatu yang diperebutkan supaya tetap utuh daripada nanti Tuhan izinkan pecah. Supaya dia tetap utuh, lebih baik mengalah. Ya. Mengalah. Akan ketahuan kok. Akan ketahuan, hati-hati dalam cerita ini, pedang firman Tuhan itu bisa melihat mana orang yang berambisi, mana orang yang betul-betul tulus. Hati-hati. Kalau kita ingin memperebutkan sesuatu, itu kan kembali lagi ke Yakobus. Kalau di tengah sengketa, lihat, itu sebenarnya dua-duanya sama. Tapi ketika firman Tuhan itu datang, orang yang betul-betul mempertahankan kebenaran, dia tidak terambisi, tidak berambisi untuk mengejar sesuatu. Dia selalu tetap menjaga keutuhan. Kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap menjaga keutuhan tubuh Kristus, untuk menjaga keutuhan ya, dalam kita berorganisasi, dalam kita mungkin mengerjakan usaha. Dengan rekan, dengan rival saudara. Saudara mungkin boleh beda pendapat. Tapi kalau ternyata itu membuat itu, karena pertengkaran membuat segala sesuatu itu malah menjadi tidak utuh. Lebih baik saudara yang hidup mengerti firman Tuhan, jaga itu. Lebih baik mengalah. Tetapi saudara adalah orang yang pemenang. Karena kebijaksanaan ada dalam diri saudara. Berkat Tuhan ada dalam diri saudara. Seperti perempuan yang mengalah. Akhirnya Salomo bisa melihat, oh ternyata ini. Kelihatan orang yang berambisius sudah menaruh, sudah bersaksi dusta lagi, bersaksi salah. Kelihatan. Jadi cerita kalau ternyata kesaksian yang pertamanya itu adalah suatu kesaksian yang ternyata tidak meyakinkan bahwa dia adalah seorang ibu sebenarnya.
berarti dia saksi dusta. Akan kelihatan semuanya itu dengan hikmat Allah akan nampak jelas. Makanya di dalam Ibrani 12 di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, di mata Allah itu sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi. Cuma firman Allah yang dapat memberikan keputusan yang tepat. Sikap gereja Tuhan contohilah seperti kisah ini. Contohnya seperti kisah ini. Kalau kita terlalu menggebu-gebu, itu sudah hawa nafsu. Terkadang kalau sudah nafsu, mau segala cerita dusta, mau mengatasnamakan Tuhan, itu semua sudah dusta. Bisa seperti itu. Kami ada pengalaman seperti itu di dalam pelayanan. Oh, mungkin senior-senior sudah melihat bagaimana cerita-cerita dusta. Bahkan ada hamba Tuhan senior kabar pengantin ini menyangkut karunia. Dia tidak melihat ini, tetapi dia katakan melihat ini. Itu ada. Oknumnya laki-laki. Mungkin ya sudahlah, itu sudah tidak perlu dibahas. Puji Tuhan bagaimana sekarang dia mempertahankan. Hidup lebih baik lagi. Kami ya pernah mengunjungi kami. Ya, dan itu memang ya mungkin sedikit cerita bahwa orang ini walaupun dia sudah rebah, dia bersaksi bilang keras, tetapi padahal tidak keras. Sebab yang mengontrol dalam ibadah reuni itu, dia pikir orang-orang yang betul-betul yang mengontrol dia itu orang-orang awam. Ya, tetapi sudahlah. Itu hanyalah cerita aib seseorang dalam hal dia mengaku-ngaku mengatasnamakan. Tapi puji Tuhan, dia berubah dan menjadi lebih baik. Ya kita lihat semua waktu yang akan berjalan. Kita tetap berdoa supaya jangan ada lagi orang-orang, oknum-oknum yang memanfaatkan atas nama Tuhan, atas nama karunia. Sudahlah, memang ini zamannya kepalsuan. Jangankan berada di kabar pengantin. Sudah terjadi kok di gereja-gereja lain. Mengatasnamakan, saya melihat Daud. Saya melihat saya seperti diajak ke kutub utara, lalu di situ saya bertemu dengan salah seorang yang berjubah putih. Saya diajak makan Indomie. Gimana itu kesaksian penglihatan makan Indomie? Saya baru dengar itu tertawa geli saya. Lalu saya diutus ke dalam tanah, ternyata disitulah sarang virus-virus corona. Itu saya saksikan, itu terjadi 2 tahun sebelum corona ini terjadi. Meyakinkan jemaat supaya jemaat itu, para simpatisan bisa bertanya-tanya kepada dia. Ketika mereka datang bertanya, baru mereka pasang tarif. Wah, ini biru. Wah, itu semua akan kembali kepada firman Tuhan. Akhirnya diduitin sama. Apakah itu karunia penglihatan dari Tuhan? Dia adalah oknum setan, ya, karena dia memanfaatkan. Sama dengan sifat yang dia miliki adalah sifat Lucifer. Untuk menipu, mendustai, supaya manusia terbunuh dengan kesesatan. Puji nama Tuhan, biarlah kita tetap mengikut salib, menyangkal diri, barulah kita layak menjadi pengikut Yesus. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan siang sore hari ini Tuhan Engkau memberikan kami berkat surgawi lewat perkataan hikmat yang daripada firman-Mu Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan benih firman Tuhan ini agar kami semakin kaya akan kebaikan, akan hikmat dan kasih-Mu, dan kami boleh layak untuk dapat melayani jiwa-jiwa kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan tolong ampuni kami dalam segala kekurangan, keterbatasan kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, jikalau keluar dari segala hal-hal yang benar, ampunilah hamba-Mu Tuhan, ajari kami, ajari hamba-Mu terus untuk tetap menyatakan kebenaran terang firman-Mu, agar Tuhan umat-Mu yang percaya tidak disesatkan oleh karena hikmat hamba-Mu, akal-akalan hamba-Mu yang sudah mencoba untuk tidak menyampaikan perkataan yang benar Tuhan, tetapi dengan akal-akalan hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu, tapi biarlah kalau ini benar Tuhan,
hikmat daripadamu, semuanya pasti akan mendatangkan damai sejahtera, kekuatan baru, dan tentu membawa sukacita dan hikmat yang terutama, sehingga kami tidak dibodohi dengan ilah-ilah zaman yang terjadi di masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau yang menjamah melawati kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Tanpa kekudusan hidup kami, tentu kami tidak akan bisa memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu segala kuasa setan yang mencoba untuk menghambat, untuk Tuhan mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, redisip, idibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah. Ku sembah Engkau yang layak, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk sembah. Akulah akar dan menidau bintang fajar yang bilang hai hamba-Ku dan anak-anak, sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Aku telah turun dengan kemuliaan-Mu sambil berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu. Tidak ada satu perkara yang tersembunyi bahkan bersama di pemandangan mata-Mu. Semuanya nampak dan terbuka dengan jelas. I both know the cloud tonight. Sebab itu aku minta menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh dan hormat dengan kehadiran di tengah-tengah kamu. Nay, become now declare, O Sirikai, hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Sudahkah kamu mengerti firman yang aku sampaikan kepada kamu lewat kamu? Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Medlo Tunadikani. Itulah sebabnya berulang-ulang kali aku sampaikan kepada kamu.
Jangan kamu menjadi pendengar yang setia saja, tapi jadilah kamu pelaku firman. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, aku mau di hari-hari ini kamu selalu lebih mendekatkan diri kepadaku. Tadi di dalam kamu bersekutu dengan aku, kamu boleh mendapat kekuatan melodi Lord, lewat firman dan suara Roh Lord. Aku tetap mengasihi kamu, hambaku dan anak-anakku. Melawat now declare, karena aku melihat kerinduan dan usaha kamu selalu datang kepadaku. Terutama ketika kamu datang kepadaku dengan doa dan berpuasa. I know ada kekuatan yang baru aku berikan kepada kamu untuk menghadapi pekerjaan di hari-hari ini. Now tonight, aku mau kamu selalu melibatkan aku di dalam setiap kehidupan pelayanan kamu, sehingga kamu dapat melihat mujizat nyata dalam hidup kamu di tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku tahu dan mengerti kerinduan hati kamu di dalam melayani pekerjaanmu. Walaupun kamu harus mengalami begitu banyak tantangan dari dalam maupun dari luar, tapi jangan sampai kamu goyah, hai hambaku dan anak-anakku. Tetapi tetaplah kamu berharap sungguh kepadaku, karena aku yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kamu di dalam kamu melayani pekerjaanku yang mulia. I know declare the Lord tonight. Aku perlu mengingatkan, tetap waspada dan berjaga-jagalah kamu, dan tetaplah kamu hidup rendah di hadapanku, karena aku mau dalam hidup kamu. May come to know declare the Lord tonight. Anakku dan anak-anakku, tetap kamu berdoa dan berdoa buat pekerjaan hari yang akan datang. Nevertheless, ada butuh know declare. Ingat kamu baik-baik doa yang kamu naikkan kepadaku, declare the Lord tonight. Aku sedia mendengar dan memberikan jawaban bagi kamu, Lord tonight. Sebab itu hiduplah kamu di dalam kerendahan dan kesucian. That no declare. Biarlah aku yang bertambah-tambah dalam hidup kamu, dan kamu semakin berkurang-kurang, supaya kemuliaan pun nyata dalam setiap kehidupan dan pelayanan kamu, sehingga namaku dipermuliakan. I know declare Lord tonight. Itu yang aku minta kepada kamu yang sudah mengerti tentang pengajaran Lord tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, let me come tonight. Aku tahu dan mengerti kerinduan kamu di dalam kamu mengerjakan pekerjaan yang suci yang percaya kepada kamu. Never come tonight. Layanilah dengan sungguh-sungguh, karena itu semua akan membuahkan hasil yang tidak pernah mengecewakan kamu. Tentunya kamu memerlukan dan merindukan satu jawaban dan penghiburan daripadaku. Sebab itu now declare, bersabarlah kamu sedikit masa. Now declare, kamu akan lihat sesuatu yang aku akan buat di hari-hari akan datang. Mengertikah kamu? Now declare, sebab itu tetaplah kamu mencintai aku, dan cintailah doa, cintailah firmanku, dan cintailah hadiratku, karena di dalamnya ada kemuliaan yang akan nyatakan bagi kamu.
Bekrado Lord tonight. Mengerti katamu, Bek under no cry. Tetaplah kamu waspada dan berjaga-jaga. Sibuk tonight. Sebelum kamu melakukan segala tugas pekerjaan, kamu dahulukan aku. No cry. Sehingga di dalam segala sesuatu kamu akan lihat. Aku tetap tolong dan campur tangan dan membela memagari kamu. Sehingga kamu terhindar daripada segala mata berdekrelo senai malam apa yang terjadi. Dekrelo senai. Mengerti katamu hambaku. No declare. Tetaplah kamu semangat biar di dalam melayani pekerjaanku. Dekrelo senai. Aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara rohku declare the Lord tonight, declare the Lord tonight. Declare the Lord tonight. Haleluya, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan ini. Kami boleh dihidupkan, Tuhan, dikuatkan kembali dengan suara roh dan firman. Terima kasih, diberkatilah kami di dalam penyangkalan diri saat ini Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang menjalani juga tentu akan dilimpahkan dengan berkat kasih karunia yang daripada-Mu. Biarlah dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan, di masa-masa pandemi ini, Engkau dapat menyatakan karya ajaib-Mu Tuhan, untuk tetap membuka jalan di dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Selama mereka betul-betul selalu mengandalkan dan berharap sungguh kepada-Mu, karena emas dan perak adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau mampu memberikan dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan di masa sukar sekarang ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan hati mereka selalu menyimpan kebenaran firman-Mu, dan tentu saja Tuhan kami diingatkan bukan saja sebagai pendengar, tetapi kami boleh sebagai pelaku-pelaku firman agar berkat itu terwujud nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua di tengah-tengah Tuhan keadaan dunia sekarang ini. Terlebih-lebih Tuhan, semangat dalam diri kami untuk tetap beraktivitas dan selalu mencintai doa, hadirat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kami boleh selalu menjaga hati kami, memelihara iman kami Tuhan, untuk tetap membangun mesbah doa, membangun hubungan relasi dengan Engkau. Karena hanya dekat Allah saja kami mendapatkan ketenangan, perlindungan yang daripada-Mu. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati diberikan penghiburan daripada-Mu, diberikan semangat untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kemenangan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, beserta pemerintahan di dalamnya diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kebijakan daripada-Mu, hikmat yang daripada Allah Bapa di sorga, untuk Tuhan dapat melindungi, dapat Tuhan menjaga kehidupan rakyat Indonesia ini Tuhan. Kebijakan yang daripada sorgawi Engkau berikan kepada pemerintahan kami agar mereka boleh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil dan kebenaran Tuhan ada di dalam setiap tindakan keputusan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk organisasi gereja segala bangsa, diberkatilah Tuhan dengan kerukunan surgawi, diikatkan dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Berikanlah kebijaksanaan Tuhan, daripada hikmat kuasa Roh Kudus yang tidak akan pernah membiarkan kuasa iblis untuk memecah belah, mencerai mereka Tuhan. Tetapi kami percaya kekudusan Allah Tuhan selalu menanti-nantikan kedamaian Tuhan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu biarlah dalam doa kami pada saat hari ini Tuhan, Engkaulah Raja Damai yang akan mendamaikan segala sesuatunya. Dan Tuhan, perencanaan kami Tuhan untuk mengadakan pertemuan musyawarah besar Tuhan, kalau Engkau perkenankan itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu dan berkat kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan ikatkan dengan tali kasih-Mu bagi kami seluruh hamba-hamba-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu beserta jemaat di setiap pos pelayanan kami masing-masing, Tuhan, agar kami tetap dapat memuliakan nama-Mu di dalam buah-buah kebenaran yang kami boleh keluarkan dari kehidupan kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Diberkatilah kami semua di tempat ini maupun jemaat-Mu yang hadir menyaksikan Tuhan lewat ibadah online ini dari rumah masing-masing. Biarlah berkat itu juga tetap tercurah dan mereka alami Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kaum keluarga kami juga tetap diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saudara yang berpuasa, ya sampai di sini kita akan menutup puasa. Dan selamat menikmati berkat jasmani di rumah masing-masing. Yang utama kemenangan atas pergumulan puasa pada saat hari ini. Puji Tuhan, salam sehat, tetap saling mendoakan. Doakan kami juga di sini, kami juga tetap mendoakan saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Shalom, salam buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati.